Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia dari Mustika Saleh. Berikutnya saya akan menjelaskan masuknya Islam pertama di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke benua Amerika pada abad ke-16 melalui para budak Afrika Muslim yang dibawa oleh penjajah Eropa. Salah satu tokoh Muslim awal adalah Estevanico, yaitu seorang budak Berber dari Maroko yang bekerja di wilayah Arizona dan Meksiko. Lalu masuk akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 terjadi gelombang imigrasi muslim dari Timur Tengah, terutama di Suriah, Palestina, dan Lebanon. Imigran ini membangun masjid pertama di Chicago pada 1953 dan masjid lainnya di Michigan pada 1921. Nah, lalu setelah Perang Dunia Kedua, Undang-Undang Imigrasi di tahun 1965 diubah, jadi jumlah imigran yang muslim ke Amerika Serikat meningkat. Banyak orang dari Afrika Amerika juga memilih Islam seperti Malcolm X. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Salihan Nurasifa Rahma dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bukti-bukti sejarah peradaban Islam di Amerika Serikat. Jadi yang pertama ada peta Al-Mas'udi. Jadi pada 956 Masehi, sejarawan Muslim Abu Al-Hasan Al-Mas'udi mencatat bahwa pelayaran pelaut Andalusia pada 889 Masehi yang menemukan sebuah daratan besar di seberang Atlantik dari Afrika. Setelah berbulan-bulan berlayar ke barat, mereka tiba di tanah tersebut, yaitu mereka lalu berdagang dengan penduduk lokal dan akhirnya kembali ke Andalusia. Al-Mas'udi kemudian membuat peta yang menunjukkan daratan ini dan dinamakannya sebagai tanah tidak diketahui. Baik, selanjutnya adalah tulisan Bilali Muhammad. Jadi Bilali, seorang ulama muslim keturunan Afrika dari suku Fulbe, lahir sekitar 1770 di Guinea. Ia ahli dalam bahasa Arab dan mendalami ilmu agama. Setelah diperbudak dan dibawa ke Karibia pada 1802, ia bekerja di Georgia, Amerika Serikat. Ia menulis naskah 13 halaman yang diserahkan kepada Francis Robert Golding sebelum wafat pada 1857. Nah, selanjutnya adalah sumbangan hukum yang terakhir. Di Mahkamah Agung Amerika Serikat terdapat dekorasi dinding karya Adolf Weiman yang menampilkan 18 tokoh pembuat hukum, termasuk patung Nabi Muhammad SAW yang digambarkan sedang memegang Al-Quran dan pedang sebagai simbol inspirasi dalam peletakan hukum konstitusi Amerika. Nah, walaupun ini untuk sebagai simbol kehormatan, keberadaan patung ini telah menuai kritik dari beberapa komunitas muslim yang melihat penggambar fitur Nabi sebagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penggambaran Nabi Muhammad secara visual. Nah, Mahkamah Agung telah memberikan klarifikasi bahwa patung ini tidak dimaksudkan sebagai pemujaan, tetapi sebagai simbol penghormatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mawar Sirija, saya di sini akan menjelaskan biografi tokoh peradaban Islam di Amerika. Yang pertama itu ada Jalal Marmot 1819. Jalal Marmot, seorang muslim Fulani dari Guinea, diculik dan dibawa di Amerika sebagai budak pada tahun 1752. Setelah 44 tahun bekerja, ia membeli kebebasannya dan properti di Georgetown. Dikenal sebagai perenang dan ahli keuangan, ia juga dihormati sebagai pendakwah Islam. Potretnya kini tersimpan di National Gallery. Terus ada Abdul Rahman pada tahun 1762 sampai 1629. Abdul Rahman Ibrahim pangeran dari Volta Jalon, Guinea, diculik pada tahun 1788 dan dijual sebagai budak. Setelah 40 tahun di bawah majikan Thomas Foster, ia dibebaskan pada tahun 1982 dan kembali ke Afrika, namun meninggal di Liberia pada tahun 1892. Rahman adalah pendakwah Islam pertama di Amerika, menguasai bahasa Arab dan beberapa bahasa Afrika, serta meninggalkan keturunan yang berperan militer di Timbo. Terus ada Omar Ibn Said.
Omar ibn Said, seorang muslim dari suku Tukalor pula, lahir sekitar 1765 di Senegal dan ditangkap sebagai budak pada usia 30-an. Tiba di AS pada 1807 di Carolina. Dia menulis 14 manuskrip dalam bahasa Arab termasuk autobiografi yang menjadi satu-satunya diketahui ditulis oleh seorang budak Afrika di Amerika. Setelah kabur dan ditangkap, kesaksaan Arabnya menantang stereotip tentang budak Afrika. Dia meninggalkan di North Carolina pada tahun 1884. Terus ada Muhammad Alexander Russel Webb. Muhammad Alexander Russel Webb pada tahun 1826 sampai 1916 adalah salah satu mualaf Eropa sampai Amerika pertama yang masuk Islam pada tahun 1088. Saat menjabat sebagai konsul AS di Filipina, setelah kembali ke Amerika, ia mendirikan misi Islam di Manhattan, menerbitkan majalah The Muslim World, dan menjadi juru bicara Islam di Parlemen Dunia Agama 1893. Webb menyatakan bahwa keislamannya selaras dengan identitas Amerikanya. Perkenalkan, nama saya Rasyad Bagus Prawira. Di sini saya akan menganalisis perkembangan peradaban Islam di Amerika. Peradaban Islam di Amerika pada abad ke-16, sejarah kedatangan Islam di Amerika terjadi ketika pelayaran Columbus pada abad 15 tahun 1492, di mana terdapat orang-orang Muslim menjadi bagian dari pelayaran. Alvaro Nunes Cabeza de Vaca, Estevanico, dan Azimor diperkirakan sebagai Muslim pertama di Amerika Serikat. Lalu abad ke-19, gelombang imigrasi pertama, imigran Muslim pertama yang datang diperkirakan pada tahun 1875 hingga 1912 ke Amerika Serikat, berasal dari pedesaan yang kini menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Lalu pada abad ke-20, 20 lebih, setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia I, terjadi gelombang kedua imigrasi kaum Muslim dari Timur Tengah. Pada tahun 1924, aturan keimigrasian AS disahkan yang segera membatasi dengan memberlakukan sistem kuota negara asal. Lalu selanjutnya ada peradaban Islam di Amerika pada abad ke-20, masih lanjutan abad yang tadi. Periode imigrasi ketiga terjadi pada tahun 1947 sampai 1960, di mana terjadi peningkatan jumlah Muslim yang datang ke AS atau Amerika Serikat. Kini berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Lalu selanjutnya, gelombang keempat kemudian terjadi pada tahun 1965 saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rancangan undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertahan lama. Lalu abad ke-20 selanjutnya, Islam berkembang pesat di Amerika sebagai hasil dari UU Imigrasi dan Naturalisasi 1965. Dan diperkirakan terdapat lebih dari 1,1 juta Muslim baru tiba di Amerika Serikat sebelum akhir abad ke-20. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Najla Nabila Pradita akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Rasya tadi. Sekarang ada estimasi populasi Muslim di Amerika pada tahun 1970 terdapat 500.000 jiwa, dan pada tahun 1980 terdapat 3 juta jiwa. 1986 populasi Muslim meningkat 21%, yaitu 4 juta jiwa. 1992 American Muslim Council Survey berdasarkan identitas melaporkan terdapat 5 juta jiwa Muslim dan memungkinkan terdapat 8 juta jiwa Muslim. Tahun 2000, lain halnya dengan laporan The Bratina Book of the Year pada pertengahan tahun 2000 bahwa terdapat 4.175.075 Muslim. Tahun 2010, pada kurun waktu 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, para ahli memperkirakan populasi Muslim meningkat 2 kali lipat antara 10 sampai 16 juta jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah umat Muslim di Amerika diperkirakan sekitar 10 juta jiwa. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan di sini yaitu peradaban Islam di Amerika berkembang pesat melalui imigrasi, konversi, dan kontribusi dalam berbagai bidang. Meskipun menghadapi stereotip Muslim, Amerika semakin aktif memperkenalkan nilai Islam yang damai dan inklusif, menunjukkan integrasi dalam masyarakat Amerika yang beragam. Sekian, terima kasih.